Gelap bukan sekedar ketiadaan cahaya. Gelap adalah tempat di mana ketakutan berbisik, di mana bayangan dari masa lalu bersembunyi, dan di mana suara-suara dalam kepala menjadi lebih nyata dari dunia luar. Ada kalanya kita terperangkap di dalamnya, bertanya-tanya, apakah mungkin kita keluar? Apakah mungkin melepaskan diri dari bisikan yang terus menghantui? Ini adalah kisah tentang pertarungan yang tidak terlihat. Bukan melawan dunia luar, tetapi melawan sesuatu yang lebih dekat, diri sendiri. Saat berdamai dengan gelap, apakah ia akan menemukan terang, atau justru tenggelam lebih dalam? Hidup kayak terombang-ambing di lautan, gak tahu tujuannya harus kemana. Kayak gua, berkali-kali mengejar mimpi, berkali-kali juga gagal. Sementara sebagai anak tunggal, karena banyak ekspektasi dari keluarga, kepala gue sendiri yang harus dipenuhi. Harus jadi harapan orang tua, harus jadi kebanggaan buat keluarga. Di saat gue gak tahu harus kemana. Seharusnya ada sosok bapak yang bisa tuntun gue kemana harus melaju. Sampai akhirnya gue jadi punya pertanyaan. Emangnya setiap ketulusan harus dihadiahi sebuah kesabaran? Aku lelah hidup dalam gelap yang kubangun sendiri. Setiap detik, suara itu terus mengikuti, menertawakan kelemahanku, membisikkan semua kesalahanku. Aku mencoba lari, tapi makin aku berlari, makin erat ia membelenggu. Aku mencari entah apa yang ku cari, jalan keluar, atau sekedar jeda dari perang di kepalaku. Kamu gak kelihatan baik-baik aja sejak terakhir kali aku lihat. Masih dikejar-kejar oleh pikiranmu itu. Kenapa kamu gak cerita ke aku, Kak? Ya siapa tahu aku bisa bantu. Aku gak mau kasih makanan yang lain kalau aku. Kamu gak perlu ngelawannya sendirian, Raka. Terkadang untuk menang kamu butuh seseorang yang percaya sama kamu. Kamu gak pernah ngerti, Ran. Kamu gak pernah tahu rasanya nahan sakit ini. Kalau kamu gak bisa ngelawan mereka, kamu gak akan jadi apa-apa. Dunia ini hanya untuk orang-orang kuat. Jangan pernah merasa marah, apa? Sekali lagi kamu belain anak itu, habis kamu di tangan aku. Aku gak ngebela, aku cuma minta Raka buat gak ngebalas. Aku takut kalau Raka dihajar sama temen-temennya. Ku aman ada bersamamu selamanya sampai
sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Kau ingin mengalahkanku? Raka, kau bahkan tidak bisa mengalahkan rasa takutmu sendiri. Pergi! Selama kau terus menghindar, aku akan tetap ada di sini. Aku adalah rasa bersalahmu. Aku adalah kebencianmu. Kau bisa memukul, berlari, berteriak, tapi kau tak akan pernah bisa lari dariku. Halo Rani, Halo Rak, ada apa? bisa ketemu? Tempat biasa, Ran. Oh, oke. Silakan menikmati Kak. Aku takut kamu ninggalin aku karena aku masih terbayang dengan bayangan-bayangan itu. Raka, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku yakin bayangan-bayangan jahat itu akan pergi dari pikiran kamu. Gimana kalau kita pergi ke teman-teman aku yang super duper baik itu? Siapa tahu pikiran kamu lebih rileks. Yaudah deh, boleh. Ayo. Tapi kita harus mulai mengerti. Hey Rani, udah lama banget kamu gak kesini. Apa kabar? Hai anak, kabar gue baik. Oh iya, kenalin ini Raka. Raka kenalin ini Nana. Oh iya, yang lain mana nak? Biasa lagi di luar, nanti juga Kak nyusul. Ayo ke dalam. Yuk. Karena indah itu tak. Nah, itu mereka. Hai. Hai. Udah lama ya kita nggak ketemu. Senang itu sementara. Jadi kesini mau konseling nih? Iya nih, tapi udah bukan gue lagi yang konseling, tapi ini cowok gue. Oh, ya udah langsung cerita aja Ram. Sorry, mungkin Raka rada segan cerita sama kita. Gimana kalau gua, Rai, Rani, sama Nomi keluar? Yuk kita jajan di Jalan Permain. Tadi gue liat banyak jajanan. Ayo. Akan diri di depan masih panjang, karena hidup tak hanya senang dan indah. Aku adalah bayang-bayang dari setiap luka yang kau sembunyikan, gema dari ketakutan yang kau bisukan, dan penjara yang kau bangun sendiri jadi teruslah berlari Raka. Karena semakin jauh kau mencoba pergi, semakin dalam kau terjebak dalam dirimu sendiri. Saling memiliki. Hai semua, namaku Regina Pracila Shiva dan ada temanku. Hai, aku Ramji. Nah, di sini kita mau jelasin nih sebenarnya apa sih makna dari short movie Saat Aku Berdamai Dengan Gelap. Oke, sebenarnya short movie Saat Aku Berdamai Dengan Gelap ini adalah representasi mendalam tentang perjalanan seseorang dalam menghadapi konflik internal, tetapi penerimaan penuh terhadap sisi gelap. Cerita ini juga menyoroti pentingnya orang-orang terdekat sebagai katalis dalam perjalanan menuju pemahaman diri. Selain itu juga, ternyata pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita ada baiknya tidak semuanya dihilangkan. Tetapi cobalah belajar untuk hidup secara berdampingan dan menjadikannya semangat serta pikiran-pikiran yang positif. Keep you warm. Oh, yeah. Face the day, face it one more time. Without a doubt, I know
find